Udah di-share, Kak? Yang punya homework, boleh di-share ya? Share. Oke, malam ini kita akan membahas materi mengenai pronoun chart ya. Nah, jadi dalam pronoun ya dalam bahasa Indonesia ini memiliki arti kata ganti ya. Pronoun ini adalah salah satu part of speech yang berguna untuk menjadikan suatu kalimat menjadi ringkas atau efektif ya. Jadi tanpa pronoun kita akan terus ya mengulang-ulang nama atau kata dalam suatu kalimat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya ada pronoun chart. Jadi untuk subjek pronoun ya, orang pertama first person, second person you, third person male ya he. Di sini objek pronounnya juga bisa kalian lihat ya. Jadi kalau untuk subjek pronoun first person I, maka objek pronounnya akan berubah menjadi me, possessive adjectivenya berubah menjadi my, possessive pronouns-nya berubah menjadi mine, reflexive pronouns-nya juga akan berubah menjadi myself. Ya, begitu juga untuk second person, untuk subjek pronoun you, objek pronounnya berubah menjadi tetap menjadi you, possessive adjectivenya your, possessive pronounnya yours, reflexive pronounnya adalah yourself. Ya. Untuk subjek pronoun third person male, subjek pronoun he, objek pronounnya berubah menjadi him, possessive adjectivenya berubah menjadi his,
Possessive pronoun-nya berubah, tetap menjadi his. Reflexive pronoun-nya berubah menjadi himself. Untuk subject pronouns, third person female, subject pronoun she, object pronoun-nya berubah menjadi her, possessive adjective-nya tetap menjadi her, possessive pronouns-nya menjadi hers, reflexive pronouns-nya menjadi herself. Ya. Untuk it, dia tetap ya, kecuali untuk possessive adjective. Sementara possessive pronouns-nya tidak digunakan atau not used. Ya. Reflexive pronoun-nya berubah menjadi itself. Ya. Kemudian we, di sini objek pronoun-nya berubah menjadi us. Possessive adjective-nya berubah menjadi our. Possessive pronoun-nya berubah menjadi ours. Reflexive pronoun-nya berubah menjadi ourselves. Ya. Sementara untuk subjek pronoun you, objek pronoun-nya tetap menjadi you. Ini untuk yang plural ya. Kemudian possessive adjective-nya berubah menjadi your, possessive pronoun berubah menjadi yours, reflexive pronoun juga berubah menjadi yourself. Ya. Untuk subject pronouns ya, third person plural, they, ya, objek pronounnya berubah menjadi them, possessive adjective-nya berubah menjadi their, possessive pronounnya berubah menjadi theirs, dan reflexive pronounnya berubah menjadi themselves. Oke, kita langsung bahas aja nih satu persatu ya, mulai dari subjek pronoun. Subjek pronoun ini adalah kata ganti subjek ya, mengganti subjek dari sebuah klausa. Ya, dalam bentuk orang ketiga, kata ganti subjek sering digunakan untuk menghindari pengulangan nama subjek. Ya. Contoh dalam kalimat adalah I am 16. Usiaku 16 tahun. Di sini I ya. Kemudian you seem lost. Kamu sepertinya tersesat. Jim is angry and he wants Sally to apologize. Jim sedang marah dan dia ingin Sally minta maaf. This table is old. It needs to be repainted. Meja ini sudah tua. Perlu dicat ulang. We aren't coming. Kami tidak akan datang. They don't like pancakes. Mereka tidak suka pancakes. Selanjutnya kita masuk ke objek pronoun ya. Objek pronoun ini adalah kata ganti objek digunakan untuk mengganti kata benda yang merupakan objek langsung atau tidak langsung dari sebuah klausa. Contoh kalimatnya, give the book to me. Ya, berikan buku itu padaku. Bukan give the book to I, tapi karena posisinya sebagai objek berubah yang menjadi me. Kemudian, guru itu ingin bicara padaku. The teacher wants to talk to you. Guru itu. Jadi di sini posisi aku ya ingin bicara padamu ya, ini salah. Kamunya itu berada di sebagai objek maka berubah yang menjadi you. Kemudian Jake terluka karena Bill memukulnya. Memukulnya ya, di sini ya. Jake is hurt because Bill hit him. Rachel menerima surat darinya minggu lalu. Rachel received a letter from her last week. Mark tidak dapat menemukannya. Mark cannot find it. Jangan marah pada kami. Don't be angry with us. Katakan pada mereka untuk bergegas. Tell them to hurry up. Selanjutnya kita masuk ke possessive adjective atau determiner. Ini adalah kata sifat kepunyaan, ya bukanlah kata ganti, melainkan kata sandang. Namun, kita sebaiknya mempelajari kata sifat kepunyaan saat mempelajari kata ganti. Karena mirip ya dengan kata ganti kepunyaan. Kata sifat kepunyaan berfungsi sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda yang dimodifikasi. Kata-kata ini tidak mengganti kata benda seperti kata ganti. Jadi contohnya adalah
Did my mother find my shoes? Apakah ibu saya menemukan sepatu saya? Mrs. Baker wants to see your homework. Ibu Baker ingin melihat PR kamu. Can Jake bring over his baseball cards? Bisakah Jake membawa kartu baseballnya? Samantha will fix her bike tomorrow. Samantha akan memperbaiki sepedanya besok. The cat broke its leg. Kucing itu mematahkan kakinya. This is our house. Ini adalah rumah kami. Where is their school? Di mana sekolah mereka? Selanjutnya kita masuk ke possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti kepunyaan mengganti kata benda sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa. Karena kata benda yang diganti ini tidak muncul ya di dalam kalimat, maka kata benda ini harus jelas dulu ya, diketahui dari konteksnya. Tas ini milikku. This bag is mine. Milikmu tidak biru. Yours is not blue. Tas itu mirip dengan miliknya. That bag looks like hers. Jadi mirip atau kelihatan, ya itu bisa pakai looks like. Sepatu itu bukan miliknya. These shoes are not hers. Mobil itu adalah milik kita. That car is ours. Milik mereka diparkir di garasi. Theirs is parked in the garage. Kemudian ya untuk refleksif dan intensif pronoun, jadi kata ganti refleksif dan intensif ini memiliki bentuk yang sama, tetapi berbeda fungsi dalam sebuah kalimat. Kata ganti refleksif merujuk ke subjek dari sebuah klausa, karena subjek yang melakukan tindakan juga merupakan objek langsung ya atau tidak langsung. Hanya beberapa jenis kata kerja yang bersifat refleksif. Nah, tapi kamu tidak bisa ya menghilangkan kata ganti refleksif dari sebuah kalimat karena tata bahasa kalimatnya akan salah. Contoh kalimatnya, I told myself to calm down. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tenang. You cut yourself on this nail. Kamu melukai diri sendiri di paku ini. He hurt himself on the stairs. Dia melukai dirinya sendiri di tangga. She found herself in dangerous part of town. Dia mendapati dirinya berada di bagian kota yang berbahaya. The cat threw itself under my car. Kucing itu melemparkan dirinya ke bawah mobil saya. We blame ourselves for the fire. Kami menyalahkan diri sendiri atas kebakaran itu. The children can take care of themselves. Anak-anak bisa mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke intensif pronoun. Kata ganti intensif memberi penekanan ya pada subjek dari sebuah klausa. Jadi subjek ini bukanlah objek tindakan. Kata ganti intensif ini selalu dapat dihilangkan dari kalimat tanpa mengubah artinya secara signifikan meskipun penekanan terhadap subjek akan hilang. Kata ganti intensif dapat diletakkan tepat setelah subjek dari klausa atau di akhir klausa. Contoh kalimatnya, I made these cookies myself. Kue-kue ini saya buat sendiri. Ya, jadi kalau myself-nya di take out, I made these cookies artinya tetap sama ya. Kue-kue ini saya buat sendiri. Jadi hanya penekanannya saja yang di take out ya, diambil atau dihilangkan. You yourself ask Jake to come. Ya, kamu sendiri yang meminta Jake untuk datang. The Pope himself pardoned Mr. Brown. Paus sendiri memaafkan Pak Brown.
My teacher didn't know the answer herself. Guru saya sendiri tidak tahu jawabannya. The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is. Tes itu sendiri tidak menakutkan, tetapi guru saya tentu menakutkan. We would like to finish the renovation before Christmas ourselves. Kami sendiri ingin menyelesaikan renovasi sebelum Natal. They themselves told me the lawsuit wasn't a problem. Mereka sendiri memberitahu saya bahwa sepatu yang hilang itu bukan masalah. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita langsung masuk ke exercise aja ya. Oke, kita mulai dari Kak Vera. Saya akan pergi ke Amerika Serikat tahun depan. Saya akan pergi ke Amerika Serikat tahun depan. Ya. I will go to US the next year. I will go to the US next year. Ya, betul. Selanjutnya Kak Sharon. Kamu sangat berbakat. Apanya sangat berantakan, Miss? Kamu sangat berbakat. You are very talented. Ya, you are really talented atau very talented. Selanjutnya Kak Vera, dia memiliki mata bundar yang indah. Mata bundar, silinder, silinder eye. Apa sih mata bundar? Bundar apa? Round. Indah? Beautiful. Jadi beautiful round eyes. Oh, okay. She has beautiful round eyes. Ya, bisa ditambahin the most beautiful ya. The most. Mata indah, mata bundar yang paling indah gitu ya. She has the most beautiful round eyes. Selanjutnya Kak Sharon. Oh ya, boleh Kak Vera? She has beautiful. She has most beautiful round eyes. The most. The most. Okay. The most. Selanjutnya Kak Sharon. Dia dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She can speak English. Lancar apa, Miss? Fluently? Fluently. Fluently. Oh, she can speak English fluently. Ya, selanjutnya Kak Vera. Mereka adalah tetanggaku. They are my neighbor. Iya nggak sih? Neighbor, ya Tetangga. bacanya neighbor. Oh iya. They are my neighbor. Neighbor. Jadi GH-nya nggak dibaca ya, Kak. Coba diulang. They are my neighbor. Ya, neighbor-nya ada S ya. Karena kan tetanggaku lebih dari satu. Ya. Selanjutnya, ya Kak Sharon. Kami akan pergi ke bioskop. We are going to the bioskop. Ya, we are going to the cinema. Atau we are going to the movie juga bisa ya. Selanjutnya Kak Vera. Itu adalah gaun yang indah. It is the beautiful dress. It is a beautiful dress ya, betul ya. Selanjutnya,
Yang tadi itu termasuk personal pronoun ya, atau subject pronoun. Selanjutnya kita masuk ke object pronoun. Dengarkan saya. Listen to me. Ya, Listen to me. ya, betul. Listen to me. Tapi listen-nya itu ya, T-nya itu nggak dibaca. Kita sebutnya silent. Listen. Listen. Ya, listen. Selanjutnya Kak Listen to Sharon. me. Para guru akan marah pada kita. Pakainya as ya, Miss. Para guru, ya. Para guru kan banyak guru ya. As teacher will angry to us. Ya, at us ya, pakainya at us. Nah, di sini kita pakainya mad ya. Ada yang tahu nggak nih bedanya apa? Bedanya angry sama mad. Bedanya Boleh tebak aja, nggak apa-apa. Artinya sama-sama marah, tapi ada bedanya nih. Ada yang tahu nggak? Jadi kalau angry gimana? dia kesel. Mm-mm. Kalau marah dia memang marah yang marah gitu. Kalau mad maksudnya ya. Nah, kalau jadi perbedaannya itu ya terletak di tingkat kemarahannya ya. Antara mad Iya, Miss. dan angry, sama-sama marah. Jadi kalau mad ini marah yang sangat mempengaruhi emosi hingga bisa membuatnya stres atau gila. Sedangkan angry itu marah karena kesal dia terhadap sesuatu atau sikap seseorang yang tidak disuka. Ya, jadi ini kadang-kadang kan guru ya, namanya guru kan suka ngajarin anak murid kan kadang suka stres sendiri ya kalau ngurusin murid. Ya, jadi the teachers will be mad at us. Jadi pakai at ya, bukan to. Selanjutnya, Kak Vera ya. Saya senang berjumpa denganmu. Ini siapa, Miss? Kak Sharon. Saya senang berjumpa denganmu. Mm-mm. Saya senang berjumpa denganmu. Yang object pronouns kan, Miss? Ya, betul. Me happy to meet with you. I'm glad to see you. Oh. Ya. Ini you ya. You, objeknya kan tetap you ya. Oke, selanjutnya Kak Vera. Jack Ya, Miss. terluka karena Bill memukulnya. Terluka. Mm-mm. Terluka itu broke enggak sih? Terluka Terluka, apa? hurt. Ya. Hurt. Mm-mm. Jack is hurt because Bill hit him. Ya, Jack is hurt because Bill hit him. Selanjutnya Kak Sharon. Rahel menerima surat darinya minggu lalu.
Menerimanya pakai accept. Menerimanya pakai receive. Oh, Rahel receive surat ya Miss tadi. Ya. Rahel receive a mail from him. Darinya ya bisa pakai him, bisa pakai her ya. Minggu lalu apa? Last week. Minggu lalu last week ya. Jadi Rahel received a letter from her last week. Selanjutnya Kak Vera. Mark tidak dapat menemukannya. Mark menemukan find ya, find. Mm-mm. Mark isn't find him. Find. Mm-mm. Mark tidak dapat ya, Isn't. can't ya. Oh ya, cannot ya Miss. Ya, Mark can apa? Mark can find him. Find. Find it. Ini benda ya, temukannya. Find it. Mark Selanjutnya. cannot Ya, find it. Ya, jadi cannot ini bisa disingkat ya, jadi can't. Can. Ya, selanjutnya Can't. Kak Sharon. Jangan marah pada kami. Don't be mad about us. Don't be angry. Oh, Don't be angry to us. with us. Pada kami. Selanjutnya, katakan pada mereka untuk bergegas, Kak Vera. Say to them to hurry up. Tell them to hurry up. Tuh ya. Tell them to hurry ya. up. Ya, selanjutnya kita masuk ke possessive adjective atau determiner ya. Kak Sharon, apakah ibu saya menemukan sepatu saya? Is my mom find my shoe? Did my mom find my shoes? Ya, karena sepatu itu kan sepasang. Jadi harus pakai S belakangnya ya. Lebih dari satu. Plural. Selanjutnya Kak Vera, Ibu Baker ingin melihat PR kamu. Baker Matters want to see your homework. Mrs. Baker ya, Ibu Baker. Bukan ibunya Baker. Ibu Baker. Ya, Ibu Oh, iya. Baker. Ya, Mrs. Baker. Ibu Baker tadi bilang apa? Mrs. Baker want to see your homework. Once ya ada S-nya karena kan Mrs. Baker itu termasuk kata gantinya she ya. Dia kata benda perempuan ya. tapi ada kata gantinya ya. Dia kata benda tapi pronounnya adalah she. Kata ganti orang ketiga tunggal. Selanjutnya Kak Sharon. Bisakah Jake membawa kartu baseballnya? Can Jake bring his kartu apa tadi Miss? Kartu baseball. Can Jake bring his baseball card? Can Jake bring over his baseball cards? Selanjutnya Kak Vera. Samantha akan memperbaiki sepedanya besok. Samantha will fix her bike. Will Tomorrow. apa? Fix ya. Fix her bike Yes. tomorrow. Tomorrow. Ya, selanjutnya, Kak Sharon. Kucing itu mematahkan kakinya. That cat broke That cat broke its leg.
It's like Selanjutnya Kak Vera. Ini adalah rumah kami. It is our house. Ya, this is our house. Kak Sharon. Di mana sekolah mereka? where is their school? Where is? Their school. Ya, where is their school? Ya. Selanjutnya kita masuk ke possessive pronoun ya. Tas ini milikku. Kak Vera. Siapa Miss ini, Miss? Kak Vera. Okay. This bag is mine. This bag is mine. Kak Sharon, milikmu tidak biru. Mine is not blue. Yours is not blue. Tas itu mirip dengan miliknya. Siapa Miss? Gantian kan dari Kak Sharon, Kak Vera, jadi aku nggak perlu sebutin lagi ya. Ya, sorry. Okay. Apa tadi Miss? Tas itu mirip dengan miliknya. That bag seems like her. Diulang. That bag seems like her. That bag. Kalau kamu ngomongnya das itu apa tuh ya? Debu ya? Tas debu kali. Das bag. That bag Oh, that looks bag. like That his ya, atau hers sama. look like Looks his. Looks ya, bukan looks. Ada S-nya Miss. Ya, ada S-nya artinya mirip. Looks Mirip like atau his. kelihatannya ya, kelihatannya gitu ya. Looks like his. Ya, selanjutnya Kak Sharon. Sepatu itu bukan miliknya. That shoes is not hers. Ya, that shoes. These shoes ya. Itu kan itu artinya jauh ya. These shoes dan sepatunya juga jamak ya. These shoes are not hers. Selanjutnya ya. Mobil itu adalah milik kita. That car is ours. Ya, that car is ours. Selanjutnya, milik mereka diparkir di garasi. Sorry Miss, suaranya putus-putus. Milik mereka diparkir di garasi. There's parking at the garage. Theirs is parked in the garage. Selanjutnya Kak Vera. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tenang. I tell to myself to be calm. To be calm down. Ya. Calm down ini termasuk phrasal verb ya. Calm down. I told myself to calm down. Selanjutnya Kak Sharon. Kamu melukai diri sendiri di paku ini. Paku apa ya Miss? Nails. You hurt yourself in nails. You apa? You apa tadi? You Kalimat. hurt. Ya bisa diulang kalimatnya. You hurt yours
in this nail. You hurt bisa ya. So you cut yourself on this nail. Selanjutnya, Kak Vera. Dia melukai dirinya sendiri di tangga. Dia melukai dirinya sendiri di tangga. She hurt herself in the tangga in the tangga itu apa ya? Tangga, stairs. Stairs. Okay. He hurt herself in the stairs. Bukan in ya, on. Oh, on ya. Preposisinya On the on, karena kan di atas tangga. Ya. stairs. Ya. Jadi kalau in itu biasanya dipakai, preposisi in itu biasanya dipakai untuk di dalam sesuatu tempat yang luas. Ya, misalnya di dalam kulkas, in the fridge, di dalam tas, ya, in the backpack, di dalam kerdus, in the boxes, ya, seperti itu. Di dalam mall juga bisa ya, in the mall. Di dalam kolam renang, in the pool. Selanjutnya Kak Sharon. Dia mendapati dirinya berada di bagian kota yang berbahaya. Oh, Kak Sharon-nya hilang ya? Kak Vera ada boleh? Dia Apa, Miss? ya, Kak Vera aja ya. Dia mendapati dirinya berada di bagian kota yang berbahaya. She find herself in the berbahaya itu apa ya? Berbahaya. Dangers. Oh ya, in the danger city. She find herself in the danger city. Ya, in the dangerous part of town ya. Town. Jadi bedanya Oh. town sama city apa? Kalau town itu Beda kota terus. kecil, kalau city itu kota besar ya. Oh, Kota kayak ibu kecil kota itu ya, Miss? kayak yang di Jawa gitu ya, kota-kota kecil kayak Brebes gitu, Purworejo gitu ya, kota-kota kecil. Kalau kota besar udah tahu ya, kayak Medan, Medan terus apa? Surabaya gitu-gitu ya. Pokoknya yang metropolitan ya, Miss? Ya, Jakarta, Jakarta ya. Kota-kota besar lah, ibu kota biasanya. Kalau city, kalau town itu kota-kota kecil ya. Kayak misalnya, ya kayak yang di Pulau Jawa itu kan ada banyak kota-kota kecil kayak Brebes ya. Terus apa lagi? Purworejo, ya kayak gitu ya. Mm. Jadi she found herself in dangerous part of town. Bisa diulang, Kak? She find herself in the dangerous part of town. 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 Town pakai A. Pakai A. Town. Town ya. Selanjutnya she found. Jadi bentuk past tense ya. She found. She found. Ya, selanjutnya Kak Sharon. Kucing itu melemparkan dirinya ke bawah mobil saya. That cat threw it Ya, true. threw itself to my car. Under my car ya, di bawah mobil saya. Terus kalau kucing itu kita pakai di sini the cat ya, bukan that cat. Maksudnya kucing itu kita udah tahu ya ngomongin kucingnya yang mana ini ya. Selanjutnya Kak Vera, kami menyalahkan diri sendiri
atas kebakaran itu? Kami we blame ourselves for the kebakaran itu apa ya? Fire, for the fire. For the fire. Okay. Ya, We blame ourselves for the fire. ya, selanjutnya Kak Sharon. Anak-anak bisa mengurus dirinya sendiri. Mengurus apa, Miss? Can take care, mengurus. Children can take care of themselves. Themselves. Ya, jadi the children. Jadi kalau children aja nggak bisa ditaruh di depan kalimat, harus ada the-nya. The children can take care of themselves. Selanjutnya Kak Vera. Kue-kue ini saya buat sendiri. That cake is made by myself. Jadi yang di depan itu harus didahului dengan subjek. Walaupun kalimatnya kue-kue ini saya buat sendiri. Jadi I kan konteks apa subjeknya siapa nih dari kalimat saya. itu? Saya itu kan Iya. I sebagai subjek. I Iya. membuat sendiri. Apa? I make. Make ya. Jadi kan kuenya udah dibikin. Jadi bentuknya pasti. Iya. I make kue-kue apa? Cake. Kue-kue ini. Kue-kue ini. Pakai apa? That's cake. This ya. This ini This artinya cake. demonstratif determiner ya. This untuk menunjukkan bahwa kue-kuenya itu plural tapi dekat. Makanya kita menggunakan this. These cookies myself. I made these cookies myself. I made these cookies myself. Iya. Selanjutnya, Kak Sharon. Kamu sendiri yang meminta Jake untuk datang. Is yourself that told Jake to come here? Ya, you yourself ask Jake to come. Ya. Selanjutnya Kak Vera. Paus sendiri memaafkan Pak Brown. Paus sendiri. Paus memaafkan. Paus forgive Mr. Bum. Paus ini bukan nama orang ya. Kamu tahu paus kan? Ikan, Miss. Bukan. Paus itu ya pendeta yang di Roma itu loh, Vatikan. Apa dia pendeta atau bukan sih? Bukan ya. Ya istilahnya paus ya. Paus apa bahasa Inggrisnya? Bukan ikan. Paus Katolik itu loh. Paus Katolik. Uskup Roma. Gereja Katolik ya. Dia pemimpin gereja Katolik. Ada yang kita sebut namanya paus. Paus apa itu? Pope ya, Miss. The Pope. Ya, the Pope. Uskup. The Pope forgive Mr. Brown. Pardon ya. Bukan forgive. Beda pardon sama forgive apa, Miss? Dia lebih formal ya. Berarti pardon itu yang lebih formal ya, Miss? Kan kalau misalnya ya, kalau misalnya nih ya, apa ya? Kalau misalnya kamu nggak dengar ya, dalam bahasa Inggris gimana cara mengucapkan? Kamu bisa ucapkan lagi nggak kata itu gitu? Gimana caranya kamu ngomong itu? Sorry, can you repeat? Ya, tapi informal way, pardon, you can say that ya.
Pardon, langsung bilang aja pardon, gitu. Nanti dia akan Oh, bilang. berarti kalau kita bilang pardon, nggak usah kita bilang lagi can you repeat ya, Miss? Ya, cukup aja bilang. Pardon, itu kayak sorry gitu ya. Sorry juga Oh, bisa ya. ya, tapi sorry itu kayak slow. Kalau pardon itu kamu cukup bilang pardon gitu ya. Ya cukup. Jadi atau bisa juga ya kamu bilang tadi can you repeat that? Itu tapi kan lebih panjang ya. Mm-mm. Jadi kalau pardon itu dia jadi apa kata yang artinya tuh memaafkan ya pardon. Jadi selain untuk minta maaf, pardon itu juga bisa untuk memohon izin, permisi secara lebih sopan. Jadi Oh, bisa menggunakan pardon aja atau bisa juga dengan ditambahkan kata-kata lagi. Misalnya, I beg your pardon itu juga bisa, ya. Itu lebih sopan lagi. Atau bisa juga dengan dengan satu kata itu. Pardon itu juga bisa. I beg your pardon. Nah, itu sopan banget ya. Ya, I beg your pardon. ya, I beg your pardon atau bisa juga pardon my ignorance. But what were we talking just recently? Ya, jadi kalau yang apa ya? Kalau yang pardon itu biasanya digunakan dalam perkantoran, kayak gitu-gitu ya. Atau orang yang baru kamu temui, gitu. Kalau forgive itu memaafkan juga ya. Sama. Oh, Mm-mm. Apologize juga sama, memaafkan. oh, just sorry. Sorry ya, beda-beda ya. Sorry itu lebih casual. Pardon itu lebih formal. Sorry, tadi apa? Apologize juga ada ya. Apologize itu juga formal. Mm. Jadi kalau sorry itu merupakan adjektif ya. Sedangkan apologize itu verb. Jadi sebenarnya beda-beda ya konteksnya. Mau minta maafnya itu gimana? Beda-beda. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan apologize itu kamu bisa bilang menggunakan kalimat seperti ini. I apologize for what I've done this last week. Itu untuk apologize. Kalau misalnya sorry, I'm sorry to hear the bad news. Ya. I feel sorry for your divorce. Wish you'll find a better man someday. Gitu. Hmm. Lebih kayak apa ya? Menunjukkan rasa prihatin ya pada orang lain. Tapi kalau misalnya I'm sorry gitu jarang. Maksudnya ada juga ya. I'm sorry, Mm-mm. tapi lebih sering digunakan untuk menunjukkan ekspresi ya, rasa prihatin. Tapi kalau misalnya minta maaf, maksudnya minta maaf, aduh aku minta maaf gitu langsung menggunakan I'm sorry, agak jarang ya. Maksudnya itu jadi kamu kalau misalnya bicara kan kelihatan ya dari cara pilihan kata-kata kamu. Dari situ kamu bisa menunjukkan orang yang seperti apa sih kamu. Kalau misalnya kata-katanya aja mulai yang basic gitu ya. Mulai yang Iya. basic. Jadi orang tuh bisa menilai apa personality kita itu dari cara bicara kita kan. Jadi kalau misalnya kayak misalnya kita ya udah mulai native kan pilihan pilihan kata-kata kita udah semakin banyak gitu ya. Jadi nggak bisa lagi kita Mm-mm. pakai yang basic gitu. Gitu ya. Miss. Oh iya, Jadi Miss. mm-mm. Uh, jam 8 izin keluar ya, Miss. Izin keluar cepat. Oh izin keluar lebih awal. Iya, Miss. Ada acara mendadak soalnya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, Kak Vera kan hari ini terakhir ya. 8 kali Iya, pertemuan Miss. sudah. Mm. Uh-uh. Untuk selanjutnya gimana? Mau lanjut atau Itulah, Miss. Nanti diinikan lagi, Miss, sama orang tua. Soalnya duitnya pun belum terkumpul, Miss. oh ya udah, oke Kak, kalau gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutin ya. Selanjutnya tadi siapa ya? Ya, Kak Vera aja deh, ya. Selanjutnya, guru saya sendiri tidak tahu jawabannya.
Myself, teacher, Mm-mm. don't know the answer. Ya, jadi ini kita pakai intensif pronoun apa ya? Intensif pronoun. Intensif pronoun apa yang digunakan? Kak Sharon? My teacher, Mm-mm. myself, don't know the answer. Ya, my teacher didn't know the answer herself, ya. Jadi di sini menggunakan intensif pronoun adalah herself. Oke, selanjutnya. Tes itu sendiri tidak menakutkan, tetapi guru saya sendiri yang menakutkan. Tes itu sendiri tidak menakutkan, tetapi guru saya tentu menakutkan. My teacher scary. Mm-mm. Herself. My teacher Scary myself. Jadi di sini tes itu sendiri tidak menakutkan. Jadi kan the test itself wasn't scary, but my teacher certainly is. Coba nih ya, mungkin yang soal yang lebih gampang aja kali ya. Sebentar. Oh, sebentar ya. Mie ayam di meja itu punyaku. The chicken noodles in the table is mine. Yeah. The chicken noodle on the table is mine. Ya. The chicken noodle on the table is mine. Selanjutnya, aku yakin uang ini milikmu. Yakin apa ya, Miss? I'm sure. Ya bisa. I am sure atau I believe. Ya, keyakinan. I'm sure that money on the table is yours. Ya, I believe atau bisa ya. That money is yours. Tolong kembalikan buku ini pada Maya. Ini miliknya. Please return this book to Maya. This is hers. It's hers. It's hers. Ya, betul ya. Aku kehilangan mantelku. Beritahu ayah, aku meminjam miliknya. I got myself mantle. Please tell that I pinjam apa, Miss? Borrow. I borrow his mantle. Mantel apa mantel? Bahasa Inggrisnya? Lost. Coat ya. Kehilangan baru lost. Jadi I lost my coat. Please tell that I borrow his. Jadi aku meminjam miliknya cukup sampai his saja ya. Maksudnya his ini kan sudah tahu ya. Bahwa ini miliknya ya. Meminjam miliknya. Coba diulang Kak Sharon. I lost my coat. I lost my coat. Please tell that I borrow his. Ya, selanjutnya.
Stand kecil itu milik kita dan yang besar milik mereka. The small stand is mine and the big stand is theirs. Ya, atau bisa juga that small stand belongs to us and the big one is theirs. Ya. Selanjutnya coba ini. Beritahu Bobby, aku suka potongan rambutnya yang baru. Tell Bobby I like his new haircut. Ya. Tell Bobby I like his new haircut. Matahari memunculkan keindahannya. Memunculkan apa, Miss? Showing. The sun is showing it's Ya, beautiful. beauty. Oh. Ya, beauty kata dasarnya. The sun is showing its beauty. Selanjutnya, kucing itu merawat dirinya sendiri. The cat take care of itself. Ya, the cat grooming. The cat is grooming itself. Ya, bisa juga sih pakai take care ya. Selanjutnya, kamu boleh makan pizza itu, aku akan makan yang ini. You can eat that pizza. I will eat this pizza. This ya, sampai this aja juga cukup. You can eat that pizza, I'll eat this. Ya. This ini maksudnya pizza. Maksudnya makannya yang ini. Tidak seorang pun di sini yang tertarik. There's no one here excited. Interested, tertarik. There's Nobody. no one here Nobody ya. Nobody here is interested. Ya. Tolong beritahu aku semuanya baik-baik saja. Please tell me everyone is good. Ya, baik-baik saja, alright. Everyone nggak bisa ya, karena ini maksudnya semuanya. Semuanya ini maksudnya bukan orang, tapi mengacunya ke, ya semuanya ya, tapi bukan orang. Jadi menggunakan everything. Please tell me that everything is alright. Semuanya. Bukan semua orang, kan ya. Aku tidak membeli boneka itu. Aku mendapatkannya dari seseorang. I didn't buy the doll. I got it from someone. Yeah. I didn't buy that doll. I got it from someone. Semua temanku pintar dan lucu. All of my friends is smart and cute. Yeah, all of my friends are smart and cute. Kan temannya banyak ya. Ya. Selanjutnya, kamu lihat buku di sana, bacalah itu. You look the book at theirs, read. You can read that. You see. Oh. You see the book over there. Read that. Diulang.
You see the book over there. Read that. Ya, read that. Pasangan itu menyimpan rahasia mereka sendiri. The couple saving their secret themselves. Gimana tadi? Pasangan itu menyimpan ini menyimpan rahasia, bukan menyimpan menabung. Kalau saving itu bisa untuk menyimpan menabung, menyimpan uang. Kalau menyimpan rahasia nggak bisa pakai saving, tapi bisa pakai keep ya. Oh. Coba. The couple keeping their secret themselves. Ya, the couples keep the secret themselves ya. Jadi themselves-nya ini pakai es karena kan the couples ya, lebih dari satu. Selanjutnya, dia memasak makanan kesukaannya. She cooked her favorite dish. Dia gimana? She cooks Her favorite dish. herself ya. Dia jadi pakai reflexive pronoun. She cooks herself favorite dish. Favorite meal ya. Jadi meal itu makanannya udah matang. Nah, this belum. Di situ makanan kotor, piring-piring kotor ya, dishes. Selanjutnya, carilah sepatu baru untuk dirimu. Find a new shoes for yourself. Go find yourself a new pair of shoes. Jadi ini pakai reflexive pronoun ya, yourself. Go find, atau kalau misalnya yourself-nya di take out ya, jadi go find a new pair of shoes for yourself. Tapi ini nggak bisa ya sebenarnya, ini karena termasuk ke intensive pronoun ya, jadi dia nggak bisa di take out. Jadi kalimatnya jadi berubah ya kalau di take out. Ya, aku membeli handphone baru untukku sendiri. I buy a new handphone for myself. Reflexive pronoun atau intensive pronounnya ada di mana? Buat myself. Yours apa? Oh ya, myself ya. I bought myself a new phone. Jangan marah, ini bukan salah mereka. Don't be angry. This is not their fault. Don't be angry. It's not their mistake. Coba diulang Kak Sherin. Don't be angry. It's not their mistake. Ya. Don't be angry. It's not their mistake. Berikan uang ini pada Sarah. Aku rasa ini miliknya. Give this money to Sarah. Merasa apa ya, Miss? I think. I give this money to Sarah. I think this hers. It's hers. I think it's hers. Ini kan. Ininya tuh pakai ini ya. Subjek it is. It is hers. Selamat datang di rumah kami. Welcome to our house. Welcome to our House. house. Welcome to our house. Oke. Selanjutnya. Brian mengatakan,
Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Mengampuni apa, Miss? Forgive. Brian say he cannot forgive himself. Said ya. Karena dia udah mengatakan. Brian said he couldn't forgive himself. Jadi kita pakai past tense nih ya. Sudah lampau. Kami belajar pelajaran baru. We learn a new lesson. We learn a new. Ya. Pronoun yang digunakan pronoun apa? Pronoun, subject pronouns. Oh, ini menggunakan reflexive pronoun atau intensive pronoun. Jadi kami belajar pelajaran baru itu pakai ourselves ya. We ourselves taught a new lesson. Sampai sini mengenai penggunaan pronoun ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Miss. Udah jelas ya? Oke, selanjutnya aku coba ini dulu. Grup. Boleh dibaca Kak Sharon? Hah? Dibaca PR-nya. Oh. My mother has making me a cake for my birthday. It's so cute and I eating the cake with my mom. And I going to give my mom a present tomorrow. I want to buy some vegetables for my mom, but my mom did not like vegetables. Ibuku membuatkan sebuah kue untuk ulang tahunku. Itu sangat imut dan aku memakannya bersama ibuku. Dan aku akan memberikan ibuku sebuah hadiah besok. Aku ingin untuk membeli beberapa sayuran untuk ibuku, tetapi ibuku tidak suka sayuran. Oke. My mother not baking ya. Tak kelihatan tulisannya. My mother not making me a cake. Making me. My mother not. Has Kalau making, present Miss. continuous. To be-nya mana ya? Has making, Miss, itu. Oh, has. Present continuous. Oh, ini pakai present perfect ya? Has a cake for my birthday. It's so cute and I am eating. Ya nggak sih? Kurang to be ya. I am eating the cake with my. Jadi kan kalau ini pakainya present continuous tense ya. Okay, I want to put some vegetables. I want to, ya, to buy kali ya. Kan baru mau nih, dia baru mau beli ya. I want to, bukan baru, udah beli. Kan ada kata want. I want to buy some vegetables. Atau I will ya, jadi pakai future tense. I will salah. I will buy some vegetables for my mom. Terus apa? But my mom didn't like. Nah, ini ya. Sayuran. Ini yang terakhir itu, ini sayurannya ada berapa? Kak Sharon? Sayurannya ada satu atau ada banyak? Ada banyak. Kalau ada banyak nggak pakai e lagi ya? Berarti pakai Karena udah pakai s. the. Ya, the vegetables. Ya, itu aja sih dari aku. Udah cukup bagus. Paling tinggal kesalahan kesalahan minor ya. Lainnya sudah cukup oke. Oke, Kak Sharon, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak. Enggak.
Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita selesaikan sampai sini aja karena materinya juga sudah selesai. Oke, Miss. Oke, thank you so much, Kak Sharon. Thank you, Have a Miss. good Bye, day. Miss. Bye-bye.